Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih berkaitan dengan klarifikasi atas kasus perampasan penculikan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati terhadap anak dan istri saya. Saya tetap melakukan cek dan dicek dan penjelasan tambahan berkaitan dengan kronologi kejadian sampai dengan peristiwa tersebut terjadi, bahwa keterangan tambahan itu sangat penting kami sampaikan sebagai bahan kajian bersama dan penyelidikan bersama-sama dalam kemitraan investigasi antar lembaga dan kepolisian di mata hukum, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi kami sudah melakukan keterangan bahwa ada kejanggalan kejanggalan kontentius di mana yang bersangkutan sudah membereskan barang-barang dan melangsir barang-barang atau memindahkan barang-barang berharga ke tempat lain. Jadi sebelum kejadian persekusi-eksekusi dan penculikan yang dilakukan Bribka Bambang Permati ini, Saudara Indah Wayu Widiawati sudah memindahkan barang-barang yang sebenarnya sangat berharga bagi keluarga kami, baik berupa surat talon maupun hal-hal lainnya di tempat lainnya. Bahwa melalui keterangan ini harapan kami kepolisian segera bertindak dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penyelidikan ulang, paling tidak menjadi bahan kajian dan keterangan untuk disampaikan kepada para pihak dan catatan kepolisian. Maka dari itu saya memberanikan diri secara terbuka karena ini berkaitan dengan keluarga saya sendiri dan ini bukan merupakan aib, tetapi sebagai pembelajaran hukum bahwa hukum tidak bisa dipermainkan dan diperjualbelikan seperti yang selama ini kami gelar, kami sampaikan. Karena ini kami mengalami kerugian baik mental maupun material, moral, immoral, imaterial maupun material. Maka dalam hal berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Saudara Indah Wayu Widiawati dan kroni-kroninya ini dapat disangkakan pada pasal 553, yaitu Saudara IWW melakukan pencurian, penggelapan, dan menyimpan surat berharga milik negara tanpa ada izin atasan, pembesar, atau yang berkepentingan. Ini termasuk penggelapan juga berkaitan dengan kepemilikan alas hak dan hak represi seseorang. Selanjutnya pada pelanggaran pasal 555 terhadap para pihak, terutama adalah Bribka Bambang Permati dan keluarganya, juga Dinas Pendidikan, dapat dikenakan pasal menahan orang atau barang yang di situ menyangkut tempat kejadian dan rangkaian perkara peristiwa dan menyembunyikan atau mempersulit berkaitan dengan proses hukum di satu pihak, di satu tempat, dengan tidak meminta diperlihatkan, diterangkan kepadanya terlebih dahulu berupa surat perintah atau kewenangan pembesar atau dengan keputusan hakim tetap atau suatu keputusan hakim tetap sehingga eksekusi dilakukan yang menjadi adanya alasan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan diterima. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah penghinaan dan menyerang kehormatan orang atau bullying, doxing maupun hal lainnya di mana Saudara IWW sudah mengecoh dan menipu daya sekian banyak orang dan menyampaikan bahwa Saudara Sholiqul Hadi yang suaminya adalah menderita gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menjadi bahan acuan penuh yang dilakukan kepala sekolahnya atau atasannya dan kepolisian. Maka dalam hal ini, karena ini menyerang kehormatan dan yang diserang dalam hal ini adalah suaminya sendiri,
bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi menyangkut nama baik keluarga seseorang, dan kehormatan menyangkut nama baik kepercayaan masyarakat, dan di bidang pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan, maka kami juga menuntut kerugian itu. Kami tahu bahwa Bapak Kepolisian tidak bisa didikte karena ini sifatnya keterangan, tentunya secara yuridis kami tidak berwenang atau tidak ingin mendahului daripada kehendak penyidik. Tetapi kami memberi keterangan yang sebenarnya kami alami, keterangan yang kami lihat, keterangan pengembangan yang kami selidiki, mungkin barangkali menyinggung soal kehormatan seseorang atau jabatan seseorang, menyangkut hal-hal seksual dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak masuk ke ranah, karena itu ranah pribadi atau ranah kamar. Mau melakukan hubungan seksual atau tidak hubungan, tentunya itu perlu pembuktian dan itu sangat sulit. Maka orang yang kita tuduh atau kita sangka melakukan tindakan asusila atau seksual dengan saudara IWW itu bisa saja bebas dan tidak termasuk penghinaan. Hanya dugaan saja itu ada hubungan dengan itu, atau pancuk-pancuan kayak cacile itu. Kalau memang itu termasuk penghinaan, ya silakan dites ya dalam keadaan sebenarnya apakah ada hubungan. Kan tetapi untuk masuk ke dalam kejahatan kesusilaan 281 303 dan menyerang kehormatan nama baik seseorang itu belum memenuhi unsur ya. Jadi kalau saya dianggap face threatening area atau menyerang kehormatan daripada para pejabat atau para guru, karena di situ ada kedekatan, lalu saya menuduh adanya hubungan selingkuh atau hubungan gratifikasi seks dan sebagainya, itu tidak masuk ke ranah situ, tetapi ke ranah lainnya silahkan. Jika memang tidak puas dengan tuduhan kami, dengan ada kejadian peristiwa di mana perempuan cantik dibawa lari oleh laki-laki, tentunya saya menuduh adanya hubungan-hubungan itu. Apakah saya salah? Silahkan kepolisian memberikan penjelasan tersendiri kepada saya, kepada kami, klarifikasi apakah tuduhan seperti itu tidak berdasar ya, karena pembuktiannya pun sama-sama sulit. Selanjutnya bahwa dalam perjalanan ya pelaporan dan tanggapan laporan kasus ini menyangkut suatu peristiwa kriminal pidana yang lain atau versi yang lainnya yang dilakukan oleh Saudara Indah Widiawati berkaitan dengan perampasan, penyerobotan alasan insentif gaji yang kami sampaikan di titik 3 yang waktu itu ditangani oleh Kanit lidiknya namanya Pak Miftah Ansori dan tim. Kita juga secara panjang lebar kita menyampaikan duduk perkaranya. Hanya sampai sekarang kan masih verstegen ya, belum diselesaikan, maka dari itu mungkin lebih operasional di polsek begitu. Jadi kalau yang di atas kan sifatnya memberi petunjuk dan arahan bagaimana upaya penelusuran dan penyelesaian kasusnya, maka ini karena masih ada presisi dan restoratif of justice dan laporan presisi, tentunya kami menyampaikan ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keterangan yang lebih detail, tentunya perlu pengkajian dan duduk bersama di kantor unit, karena permasalahan ini kalau dianggap permasalahan sepele kecil ya kecil, tapi kalau dianggap permasalahan besar ini juga permasalahan besar, karena adanya unsur perampasan ya, kramanisasi, penculikan, perampasan, penganiayaan, percobaan pembunuhan dan lain sebagainya, dan kriminalisasi kepada saya, di mana sebelum Saudara IWW ini kabur ada hadir nama seperti Bambang Permati, Besut CS, yang semua modusnya jelas, terencana, sistematis, berantai berupa pembiaran dan unsur persekusi yang sudah direncanakan sedemikian rapi sejak mulai berangkat dari Winong sampai Gabus sampai ke Karaban, di mana juga yang bersangkutan
sudah kontak komunikasi dengan jaringan sindikat mafia, yaitu Pak Intan CS, Genjik CS, Besut Rakiman CS, Besut Man Cengkal Sewu, Besut Katan, ya, Kardi, dan ini tentu jaringan luas. Bahkan Kardi sempat datang bersama dengan orang itu Demak 2 akan berjanji menyelesaikan kasus ini jika saya memberikan sejumlah uang, karena Saudara Tomo dan Bambang Permadi itu katanya masih saudaranya, sehingga bisa dirembuk asalkan saya mengeluarkan uang begitu. Dan Saudara Kardi ini berakting seolah-olah dia adalah seorang anggota polisi. Itu. Dalam perjalanan lagi ya, sejak keluar dari rumah saya sudah curiga ya dengan pembicaraan yang dilakukan oleh Saudara Indah, bahwa dia akan dikawin si Suto, si Noyo, dan disebutkan begitu kalau intinya ingin meninggalkan saya. Dan hal itu ditambah lagi sempat berhenti di depan Polsek Gabus, juga sempat berhenti di sebelah selatan SMP 1 Gabus sebentar karena ban agak kempes. Kami ke timur untuk ngumpul ban, dia sementara saya tinggal di situ. Lalu perjalanan dilanjutkan sampai mau ke Karaban ya, mau makan pecel lele atau pecel lele Lamongan di depan Balai Desa Karaban itu. Nah, ya untuk makan malam begitu, nanti habis makan malam pulang begitu. Tapi kita ada opsi belok ke rumah Bapak Mukhid di Mojolawaran Gabus. Ternyata di sana, sepulang dari sana kita disongsong oleh gerombolan atau kelompok orang itu. Saya dikeroyok beramai-ramai di Jalan Mojolawaran Gabus, yang seolah-olah sudah disetting, dirancang sedemikian rupa sehingga terkesan ada pembiaran ya. Jadi tidak ada yang menolong saya pada kejadian itu. Jadi ini murni kita sampaikan adalah dugaan perampokan, perampasan, kejahatan ras, dan aksi brutal, arogan, anarkis yang dilakukan oleh gerombolan yang diduga dipimpin oleh Bribka Bambang Permadi. Jadi apakah tindakan untuk menangkap saya dan lain sebagainya itu ada suratnya? Tentunya saya mempertanyakan. Sejumlah hal-hal terjadi lainnya termasuk adalah penculikan yang dilakukan terhadap Hilda dan Indah Widiawati, dan saya juga diputer-puter sampai di tempat lain, yaitu saya juga diangkut dan disekap di sebuah ruangan ya di sebelah utara Brimob itu paling tidak selama 2 hari 2 malam. Lalu dipindah di LI ya, semalam di LI, di Gang 1 LI. Lalu saya dibawa ke Permata ya sehari sampai sore. Lalu malamnya saya disekap lagi, dipindah di Mini Baru ya, di sebelah timur sana. Lalu di Mini Baru kami juga disekap di tempat lain, yaitu di Kurnia Hotel. Di sana sudah ada kira-kira 12 orang yang menginterogasi kita, ya, menginterogasi kami dan minta keterangan soal hal ini, dan terkesan memaksakan bahwa ini adalah kasus KDRT. Lalu saya juga dibawa ke Kencana ya, di sana sehari semalam ya. Setelah itu entah gelap, saya ingatnya saya sudah dilepaskan dan sampai ke rumah begitu. Jadi itu atas bantuan Mulyono gitu. Dan ada orang juga, salah satunya beberapa di antaranya adalah Yusuf begitu, namanya Yusuf gitu. Ada punya gondrong yang mengaku anggota polisi. Jadi atas rangkaian kejadian itu yang begitu cepat ya, saya kira waktu itu cepat sekali, nggak ada 15 menit baru keluar dari rumah Bapak Mukhid itu sudah disongsong begitu.
istri saya mencolot dari motor, anak saya juga turun dari motor, terus saat anak dan istri saya mau saya naikkan ke motor sudah tidak mau, dia katakan aku balik dewe, nah suaya dari aku balik dewe. Hal seperti itu. Terus kejadian berlanjut, istri saya dibawa kabur dan semua menjadi gelap. Tidak ada kejelasan hingga dengan saat ini. Jadi saya mohon agar keterangan saya ini dihimpun dan menjadi bahan kajian kepolisian, dan sejak kontak kejadian itu tentunya kami putus kontak sejak kejadian itu hingga dengan saat ini. Nanti keterangan-keterangan tentang keterangan di atas keterangan atau faksi tentu kami akan sampaikan secara lengkap agar supaya kasus ini menjadi terang benderang dan siapa dalang, otak maupun pelaku-pelaku kejadian penculikan atas istri dan anak saya ini dapat diungkap, dikembangkan, dan para pelakunya dapat diproses secara hukum. Saya sungguh berharap kepada kepolisian demi keadilan dan penegakan hukum kasus ini untuk dituntaskan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Nanti yang dari faksi lainnya tentu akan terangkan, yang dari Magelang, yang dari di dalam dinas, yang dari dalam desa, semua kita ungkap semua. Saya sampaikan kepada kepolisian untuk dicatat dan dirangkum untuk disampaikan kepada atasan atau disampaikan kepada Polresta Pati jika memang keterangan saya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Ya, anggap saja ini curhat, dan keterangan-keterangan saya ini apakah akan meringankan atau memberatkan, saya serahkan kepada mekanisme hukum yang berjalan. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.